Soal yang pertama. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, yaitu tahapan operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, tahap sensori motorik. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret, yaitu tahapan operasional formal. E. Kemampuan peserta didik untuk membangun pengetahuan dan kemampuan memotivasi diri, yaitu tahapan emosional. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi sesuai dengan konteks pertanyaannya ini, maka ini masuk ke dalam tahapan perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Nah, ada 4 tahapan kecerdasan anak. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Ini biasanya terjadi pada usia anak 0 sampai 2 tahun. Nah, selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensori. Misalnya melihat, mendengar dengan tindakan motorik, menggapai atau menyentuh. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Nah, ini terjadi pada anak yang usia 2 sampai 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tetapi belum menggunakan operasi kognitif. Nah, artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret. Nah, ini biasanya terjadi pada anak usia 7 sampai 12 tahun. Nah, kurang lebih usia ini ada di tingkat sekolah dasar. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis untuk berpikir. Nah, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik, yaitu melalui benda konkret. Kemudian tahap yang keempat yaitu operasional formal. Nah, ini terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Nah, jadi kalau kita jabarkan dengan contoh, tahap sensori motorik ini terjadi pada bayi. Misalnya dia menangis, kemudian dia melihat dengan ketawa, senyum-senyum sendiri, itu disebut dengan tahap sensori motorik. Kalau tahap praoperasional ini biasanya pada anak TK. Jadi jika dia melihat benda konkret, misalnya gambar pisang, ya pisang, tok pisang aja. Dia tidak mampu mengembangkan kognitifnya, hanya sebatas menerima. Tetapi pada tahap operasional konkret, si anak sudah bisa mulai mengembangkan pemikiran secara logis, tetapi masih terikat pada objek yang bersifat konkret. Nah, misalnya ini tadi, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, atau gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA, IPS ini berada pada tahap operasional konkret. Nah, dia mengemukakan atau mengembangkan pemikiran masih terikat atau masih dibantu dengan benda-benda konkret. Berbeda dengan anak pada tahap operasional formal, ini mulai dia berpikir secara abstrak tanpa perlu ada benda konkret. Nah, misalnya kalau di usia SD misalnya kelas 1, jika kita akan menghitung 1 sampai 5, biasanya kita akan menampilkan gambar apel. Ada apel 1, apel 2, apel 3, apel 4, apel 5. Atau benda konkretnya kelereng 5 buah. Nah, ini disebut dengan benda konkret. Tapi kalau pada usia formal, si anak tidak perlu lagi dengan gambar-gambar atau benda konkret. Nah, inilah tahapan perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, yaitu tahapan operasional konkret. Karena kita lihat di sini pernyataannya kan si anak menggunakan potongan sapu lidi, menggunakan kelereng, menggunakan gambar-gambar. Jadi sudah tepat jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Cermati pernyataan berikut ini. Pernyataan yang tepat mengenai yang menjelaskan makna dari istilah kognitif adalah A. Kemampuan dalam memecahkan masalah. B. Kemampuan untuk berkomunikasi. C. Kemampuan dalam mengintegrasikan diri. D. Kemampuan untuk berinteraksi. E. Kemampuan untuk bersosialisasi.
Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hal yang menjelaskan makna kognitif, ini berhubungan dengan teori-teori belajar. Ada teori konstruktivisme, teori kognitif, teori humanisme. Nah, sekarang kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi teori kognitif ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, dan ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, berpikir, memahami konsep, mengerjakan soal, dan mengambil keputusan. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang berhubungan dengan memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, berpikir, memahami konsep, mengerjakan soal, mengambil keputusan, berarti ini berhubungan dengan istilah kognitif. Nah, maka sekarang kita lihat mana opsi-opsi dari A sampai E ini yang mencerminkan istilah kognitif. Tentu jawaban yang tepat adalah yang A, kemampuan dalam memecahkan masalah. Soal berikutnya. Cermati ilustrasi berikut ini dengan tepat. Seorang siswa diminta oleh guru untuk mengidentifikasi suatu masalah. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompoknya untuk mendapatkan alternatif pemecahannya. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Kemampuan interaksional, B. Kemampuan integrasi diri, C. Kemampuan motivasi diri, D. Kemampuan kognitif, E. Kemampuan komunikasi. Nah, kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. Jadi istilah ini sebenarnya masih ke pembahasan sebelumnya, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan kognitif. Nah, karena di sini kita lihat pernyataannya, seorang siswa diminta oleh guru untuk mengidentifikasi masalah. Jadi dia akan memecahkan masalah. Lalu masalah itu didiskusikan untuk mendapatkan alternatif pemecahannya. Nah, jadi kan dia berpikir, memahami konsep, kemudian mengambil keputusan. Nah, maka pernyataan ini masih berhubungan dengan istilah kognitif. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang D, kemampuan kognitif. Soal berikutnya. Seorang siswa diminta oleh guru untuk menghitung banyaknya jumlah sapu lidi. Jika dilihat dari ilustrasi ini, kemampuan berpikir seorang anak yang masih terikat dengan objek-objek konkret merupakan ciri dari kemampuan anak usia A. 0 tahun sampai 2 tahun, B. 2 tahun sampai dengan 7 tahun, C. 7 tahun sampai 12 tahun, D. 12 tahun sampai 15 tahun, E. 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, ini kembali ke pembahasan awal, yaitu tentang teori pembelajaran kognitif dari Jean Piaget. Nah, perkembangan kognitif anak itu kan ada 4 tadi. Ada tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal. Nah, di sini di soalnya seorang siswa diminta oleh guru untuk menghitung banyaknya jumlah sapu lidi. Jadi kan dia berpikir masih terikat dengan objek konkret. Maka jawaban yang tepat yaitu yang mana? Yang ini kan tahap ketiga, operasional konkret usia 7 sampai 12 tahun. Nah, usia 7 sampai 12 tahun itu ada di option yang C. Nah, teman-teman, jadi di bagian awal-awal kita belajar tentang soal-soal PPG ini, kita akan membahas teori terlebih dahulu. Baru nanti kita akan membahas soal yang berhubungan dengan studi kasus. Soal berikutnya. Seorang peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar terinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Peserta didik tersebut mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan, kemudian memutuskan berdasarkan moral pribadinya. Hal ini merupakan contoh perilaku perkembangan moral spiritual pada tahap A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Intrakonvensional, E. Interkonvensional. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, tingkat perkembangan moral itu menurut Converge ada 3. Yang pertama, tahap prakonvensional. Pada tahap ini, individu sangat tanggap terhadap aturan-aturan budaya. Nah, ada 2 klasifikasi pada tahap ini, yaitu masa punishment and obedience orientation, kemudian masa instrumental relative orientation, kemudian tahap konvensional. Pada tahap ini,
Seseorang akan menilai moralitas dengan sebuah tingkah laku yang dibuat dengan membandingkannya pada pandangan dan keinginan orang lain. Jadi apa yang dianggap baik itu berdasarkan pandangan orang lain. Nah, ada juga dua jenis tahapan pada tahap konvensional ini. Yang pertama yaitu masa interpersonal conversion atau good boy, good girls. Kemudian masa law and order orientation. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap post konvensional atau pasca konvensional. Pada level ketiga ini dikenal dengan istilah berprinsip. Nah, jadi seseorang menganggap suatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu dan terlepas dari hubungan individu dengan kelompok. Jadi dia tidak terikat. Menganggap apa yang dia perbuat itu baik berdasarkan prinsipnya sendiri, bukan atas keinginan orang lain, bukan atas aturan atau budaya. Jadi dia berprinsip pada dirinya sendiri. Nah, sama di tahap ketiga ini juga ada dua, masa social contracts dan masa orientation of universal. Jadi karena di sini di pertanyaannya seorang peserta didik ini telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Jadi dia sudah berprinsip. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C, pasca konvensional.